Kalau bayangin martabak, pasti yang keinget martabak telur yang gurih ya, yang penuh dengan daging. Atau martabak manis yang full dengan coklat keju, yang kadang-kadang juga diisi topping kacang. Padahal sekarang udah banyak loh varian martabak aneka rupa, aneka topping yang dibuat dengan ukuran mungil, yang rasanya nggak kalah nikmat dan menggoda. Hari ini pemirsa, tim Pojok Terampilkan kebetulan lagi main-main ya ke Kauman Wiradesa. Nah, kebetulan Ozzy dan istri yang merupakan pembuat aneka jajanan tradisional itu bersedia banget ngasih tahu rahasia lezatnya martabak mini yang merupakan salah satu kudapan andalan mereka. Jadi langsung aja, nggak usah pakai lama, kita meluncur ke dapur snack asik. Oke pemirsa, hari ini masih di Kauman Wiradesa. Sekarang ketemu sama Mas Ozzy. Ini owner dari Snack Asik. Iya. Asik banget pasti snacknya ya. Asik banget. Ya, Snack Asik sendiri menyediakan aneka jajanan kering, kue basah, kue Iya. kering gitu ya. Nah, salah satu kue basah yang enak banget, yang asik banget, yang biasanya jadi bestseller ya, banyak yang suka ya. Iya, banyak yang suka. Banyak yang suka itu adalah martabak mini. Iya. Oke, dan hari ini Mas Ozzy itu baik hati banget mau ngasih spill resep martabak mini khas dari Snack Asik. Itu biasanya martabak mini itu sehari bikin berapa, Mas Ozzy? Untuk saat ini 500 biji. Wih, 500 biji, habis tuh pasti sehari. Iya, soalnya kita sistemnya drop ke toko. Oh, jadi di dropping, bikin terus di dropping nggak dijual sendiri. Nggak Tapi ada dijual pesanan sendiri. juga yang masuk. Ah, Nah, selain martabak mini yang hari ini mau dibikin resepnya, yang hari ini mau dibikin gitu ya. Itu apa lagi kue-kue yang dijual sama Snack Asik? Sama Snack Asik itu setiap hari bikin putu ayu ada. Putu ayu. Terus bolu gula merah juga ada. Brownies juga ada. Oke. Sama kue talam nona manis. Kue talam nona manis, dan rata-rata kalau bisa dibilang itu kue jadul ya. Iya. Kue jadul sekarang itu emang masih banyak yang suka. Dan orang-orang zaman sekarang nih zamannya modern, Iya. itu malah mereka nyarinya kue jadul. Iya. Kayak saya nih, saya suka banget sama martabak mini. Makanya saya tantang Mas Ozzy untuk bikin martabak mini yang enak. Oke, Snack siap. asik. Oke. Nah, untuk bahan-bahannya dong, boleh di-spill gak sih? Boleh. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalnya pemirsa di rumah akhirnya jadi nyoba sendiri bikin di rumah gitu, nggak apa-apa? Monggo. Baik banget sumpah. Biasanya udah dirahasiain loh. Iya, monggo. Oke deh, ya udah disiapin dulu bahan-bahannya apa nih Mas Ozzy biasanya? Jadi bahannya itu cuman simpel sekali. Ada tepung terigu segitiga, Tepung terigu segitiga, ada baking powder, baking powder, sama ragi, sama margarin, Margarin, dan air secukupnya. Nggak pakai telur? Nggak pakai telur, simpel. Oh, nggak pakai telur. Biasanya pakai kalau telur. adonan cake atau jajan gitu kan ada telurnya ya. Untuk ini nggak pakai telur. Jadi benar-benar ini sesimpel itu pemirsa. Simpel banget. Langsung pertama apa dulu disiapin ini? Pertama kita sebenarnya pakai air dulu. Airnya ukuran berapa dong? Airnya ukuran kalau Kalau Mas takaran- Ozzy kan udah apal di luar Iya. kepala nih. Kayak enak aja nuangin airnya gitu. Iya. Biar dicatat dong sama pemirsa untuk airnya ukurannya berapa? Untuk ukuran tepung 200 ml, airnya 250 ml. Oke, Nah, untuk jadi airnya itu lebih banyak dari ukuran tepung. 200 ml airnya 250. Iya. Dan tadi sudah 250 ya? Ya, wes, feeling aja, feelingnya feeling udah aja. dapet. Bayangnya udah Udah tahunan feeling aja. bikin. Oke, terus Pokoknya kalau kurang encer, ya kita tambahin lagi. ya tinggal ngikutin aja ya. Tuangnya dikit-dikit ya pemirsa ya. Nih gini nih. Diaduk terus Diaduk terus sampai ya, rata. sampai bosan. Kalau biasanya bikin gini dibantu sama siapa? Sama istri. Sama istri. Terus juga ada adik sepupu. juga. Adik sepupu. Ini bayangin sehari 500 loh. Kalau dibikin sendiri Iya. capek dong. Untuk martabak mininya itu 500 biji. Untuk yang lain-lain juga Iya. sendiri lagi. Oke, habis itu baru dimasukin baking powder. Ya, baking baking powdernya berapa sendok tuh?
Kalau baking powdernya ini sepucuk sendok sebenarnya. Cuman Sepucuk sendok? sepucuk sendok. Cuman ini tambahan soda kue. Baking powder sama soda kue dijadiin satu. Oke, untuk ukurannya sama aja. Iya. Nanti diaduk, Sepucuk nanti diambil sepucuk sendok, habis itu dimasukin. Dicatat. Ya. Oke. Nah, diaduk lagi. Ya. Oke, diaduk lagi. Coba kalau di rumah bener-bener resepnya udah dikasih detail gitu sama Mas Ozi, terus nanti hasilnya beda, lebih enak Mas Ozi, berarti tangan Anda yang salah ya. Oke, terus habis itu apa? Terus sekarang kasih Ragi. Ya, kasih ragi. Kalau ragi berarti harus disimpan dulu dong? Apa enggak sih? Ya, harus didiemin dulu selama kurang lebih 1 jam. Jadi nunggu kembangnya itu sekitar 1 jam. Oke. Ini ngaduk itu kemana Mas? Oh ya. Ini ngaduk itu berarti lebih untuk ini aja ya, menyatu jadi satu ya Ya, Mas? jadi satu. Udek Mas? Mas Oh, ya. Ozi aja yang udek, takutnya kok. Kalau biasanya kan kalau pakai mixer itu tujuannya adalah supaya adonan mengembang gitu kan, ngembang dulu, ngembang cantik gitu kan. Tapi kalau ini pakai adonan tangan aja biasa, yang penting nyampur aja gitu berarti. Ya. Oke, nggak ada harus ngembang gitu nggak? Nggak. Oke, ini udah kan? Udah, cukup. Berarti semuanya udah dicampur nih antara tepung, terus sama baking powder dan juga raginya. Terus abis itu ininya diapain? Dilelein dulu. Oh, dilelein dulu. Ya udah kita nunggu lelein, abis itu dicampurin ya. Tetap di pojok terampil. Proses melelehkan margarin itu walaupun kelihatannya remeh dan sederhana, tapi sebenarnya ada tekniknya loh biar margarinnya itu mencair sempurna dan juga tepat. Panaskan margarin di api kecil supaya nggak gosong ya dan juga berasap. Lalu ketika margarinnya sudah meleleh ya, sudah berwarna kuning manis gitu, gunakan sendok atau spatula untuk mengaduk dan meratakan margarin selagi mencair. Setelah mencair, lalu angkat dan tuang ke dalam adonan. Oke, margarin yang tadi ini dilelein ya pemirsa ya. Kalau udah meleleh tadi udah dituangin sama Mas Ozi. Ini sisanya aku masukin aja eman-eman. Ini cantik banget ya warnanya jadi kayak gitu ya. Ya. Ini terus apa lagi? Ini kan sudah berarti udah lengkap ya tadi bumbu apa bahan-bahan yang dikasih lihat Mas Ozi udah dimasukin semua ke sini. Berarti udah masuk semua kan ya? Ya. Tinggal apa nih dimasukin lagi? Kita tambahin vanili biar aromanya lebih harum ya. Ya, ini kalau udah dicampur kayak gini, udah tercampur semuanya, kita tinggal tunggu ngembangnya. Kita tutup dulu sekitar setengah jam. Nanti setelah ngembang baru kita cetak. Oke, kita tutup dulu biar ngembang, abis itu baru dicetak. Yuk, ditutup dulu. Martabak mini merupakan salah satu camilan legendaris Indonesia yang hampir ada di setiap daerah. Memiliki bentuk bulan, ya bulan purnama soalnya bulat dan berukuran kecil. Martabak mini memiliki tekstur yang lembut dan renyah di luar dengan isian manis atau topping yang menggugah selera. Biasanya martabak mini tersedia dengan 2 pilihan rasa, yaitu coklat dan keju. Tapi kalau saya lihat nih di lapak-lapak orang jualan jajan tradisional gitu, sekarang udah mulai banyak juga toppingnya. Ada selai, ada macam-macam deh pokoknya ya. Hasilnya kayak gini. Ini Didiemin berapa lama? Ini udah sekitar setengah jam, hampir 1 jam nih. Ini adonan didiemin ngembang loh. Coba istri didiemin marah. Aduh batuk. Istri Ya udah. didiemin sama dikasih makan juga bisa ngembang itu. Just kidding. Oke deh, ini adonannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kan berarti udah siap diadon. Udah siap siap diadon, dicetak. udah siap dicetak. Ya. Untuk cetakannya sendiri, bisa dijelasin harus pakai cetakan apa, terus nanti gimana cara masaknya di cetakan itu. Terus kan kita harus ngerti juga untuk teknik-teknik
apinya tuh. Iya. Kadang kalau pakai api yang gede jadi gosong. Iya, jadi Harus gosong. pakai apinya yang ukuran seberapa biar Iya. jadinya manis, cantik seperti snack asik gitu. Iya, Oke, benar. monggo Mas diterangin. Jadi kita itu pakai cetakan isi 7 ya, karena kita Isi 7. karena kita bikinnya martabak mini. Jadi kita pakai cetakan yang isi 7. Nanti untuk pengapiannya itu pertama apinya api sedang. Api sedang. Setelah bersarang itu setelah ngembang bersarang kita kecilin apinya. Bersarang tuh bolong-bolong gitu ya? Bolong-bolong gitu. Oh iya, itu pasti bolong-bolong kayak gitu. Pasti bolong-bolong. Oke. Terus tadi aku ngeliat kan adonan itu sama sekali nggak ada gulanya. Artinya untuk adonan basic itu rasanya gurih dong. Iya. Oke. Tapi kadang aku makan martabak mini itu rasanya ada manis-manisnya di luar topping loh ya. Kita nggak ngomongin topping, itu dari mana ya manisnya? Nah, jadi setelah ngembang bersarang, kita taburin gula di atasnya. Oh, baru setelah berlobang-lobang atau bersarang istilahnya itu baru ditaburin gula. Iya, Manisnya itu ditaburin dari gula. situ ternyata. Berarti ini sudah prepare semua, sudah siap semua, tinggal dicetak aja. Tinggal dicetak aja. Oke deh. Jadi untuk proses cetak itu pertama kali kita harus panasin cetakannya dulu ya. Untuk panasin cetakannya itu kita pakai api yang besar. Supaya cetakannya itu panasnya merata. Oke, berapa lama dipanasin? Ya kurang lebih Cepet aja sih ya. cepet aja ya. Dan ketika dipanasin nggak dikasih apa-apa? Nggak dikasih minyak atau apa-apa gitu? Enggak. Oh enggak. Karena ini cetakannya itu anti lengket. Biasanya kita oles pakai tisu aja sih. Iya. Ini udah mulai berasap nih ya untuk panggangannya atau cetakannya. Nah kalau udah mulai berasap kayak begitu berarti apinya udah mulai harus langsung dikecilin. Ya, dikecilin di ukuran sedang. Di ukuran di ukuran sedang, di jangan ukuran terlalu sedang. kecil. Oke, ditunggu dulu bentar sampai bener-bener panas Nah, panasnya merata dan stabil. dan stabil. Panas, merata, dan stabil. Berapa itu? 2 aja ya. Ini lebih untuk gampang aja kan ya? Ya. Oke, mulai deh dicetak. Adonannya agak ini ya, agak Agak kental. kental. Iya. Oke. Sebenarnya tadi adonannya ya standar encer, cuman setelah ngembang kayak gini jadi. Itu ngembangnya karena ada ragi Ya, ragi, terus dan ada baking powder dan soda kue. soda kue. Oh iya. Untuk ketebalannya emang segitu ya, Mas? Ya, Ini bayangin 500 loh sehari. Laris manis dong. laris manis Ini alhamdulillah. di luar kalau ada pesanan. Di luar ada pesanan itu setiap hari 500 biji. Lah ya di luar ada pesanan ya 500. Kalau ada pesanan tuh biasanya malah berapa itu? Ya, tergantung pesanannya, ada kadang pesanannya 200 biji, ada 300 biji itu. Oke. Berarti ya kalau ada pesanan bisa sampai 700-800 biji. Untuk khusus martabak Khusus mini aja. Ini aja. Oke. Nanti baru inilah pemirsa, ini lubang-lubang itu maksudnya apa tadi? Bersarang. Bersarang. Nah ini cepet banget ya, karena memang sebelumnya adonannya itu atau tempatnya itu udah dipanasin. Iya. Dan ini sudah langsung menguning bawahnya. Oke. Nah, Kita ini baru. Kalau Oh, belum. udah bersarang kayak gini, kita kasih taburan gula. Ini loh pemirsa, bersarang itu lubang-lubang kayak gitu. Nah, baru di sini permainan penaburan gulanya. Makanya tadi ngeliat atau ini sendiri ngadon sendiri kayak nggak ada campuran gulanya, tapi rasanya manis. Ternyata ini dikasihnya di sini. Ini di Nanti- luar topping kan ya? Nanti ada toppingnya sendiri ya? Ada toppingnya sendiri, ada seres coklat, ada seres warna, sama seres keju juga. Oke. Kalau ada yang beli atau custom atau pesen gitu, terus mereka pengen topping gitu juga boleh. Bisa request. Apa biasanya paling banyak di request topping apa? Paling banyak dari request ya coklat sama coklat keju ya. Coklat keju. Iya. Oke. Ini nunggu udah mulai Jadi kita nunggu sarangnya ini dulu ya. Sempurna. Nah, sempurna. Terus kita tutup. Habis itu oh ini ditutup. nanti habis itu kita tutup, kita kecilin apinya. Oh ini belum ditutup.
Belum. Nunggu sempurna dulu. Nunggu sempurna dulu. Oh, Jadi kirain prosesnya, ketika langsung ngadon langsung ditutup gitu, ternyata enggak. Enggak, jadi ditutup, kalau langsung ditutup itu kempes. sarangnya itu enggak merata. Jadi ada yang ya adonannya jadi rapet. Iya. Sementara ciri khas atau martabak mini itu kan cantiknya Bersarang, karena bersarang ya. Karena bersarang. Oke. Pernah nggak selama bikin adonan kayak gini gagal gitu? Waktu awal-awal sering. Gagalnya gimana? Bantat? Jadi gagalnya bantat, terus kurang matang, kegosongan. Itu sering. Kegosongan. Soalnya kita belum tahu. Ini tutup ya? Ya, kita tutup. Biasanya kalau bantat itu karena apa sih Mas? Boleh dong di-spill. Bikin adonan kue terus kuenya hasilnya jadi bantat. Itu karena kita itu over di mana? Atau kebanyakan atau kekurangan apa? Kalau bantat biasanya kurangan pengembang. Oh, malah kurang mengembang. Kurang pengembang, jadi adonannya bantat. Oke. Oh iya, ini dia. Nah, ini udah kelihatan ini buka matang ya. juga nggak? Buka juga itu. Oh iya nih, Nah, udah kelihatan. sarangnya bagus banget. Jadi kita Dan udah coklat dibalik-balikin ya. Coklatnya manis. Ini kita balik-balikin soalnya kadang Lengket. panas Enggak lengket, Ding. wajan yang sebelah sini itu kurang rata. Jadi panasnya itu biasanya di tengah. Terfokus di tengah. Jadi tetap harus digeser-geser ya. Geser-geser dibalikin. Yang untuk kurang coklat, kurang matang digeser Iya. dikit. Cepet ya. 500 enggak ini dong karena memang satu apa loyang aja 7. Dan itu biasanya kurang lebih sekitar 3 menitan ya kalau nggak salah ya. 5 menit. Oh, 5 menit, Iya. 5 menitan lah ya. Nah, Oke. ini sudah cukup matang jadi kita Diambil masukin sini, dari aku nampan. pegangin. Ya. Enggak, Mas aja yang nyongkel. Oh, yang Mbaknya sebelah sini Iya, ya? aku sebelah sini. Ya. Senggat. Oh. Ini kalau matangnya merata gini. Oke. Oh, iya benar merata. Cantik banget. Nanti dicobain ya. Oh, boleh dong pasti. Iya. Tugas saya nyobain. Ini kalau bikin martabak mini aja bagus kayak begini, ada kepengenan bikin martabak gede gitu? Hah? Ada kepengenan atau ya, niat kadang ada untuk sih. bikin martabak gede? Ada ukurannya kadang kan ya? ada unek-unek. Udah nih pemirsa nih hasilnya kayak begini, cantik banget kuningnya, sarangnya juga sempurna. Ini berarti udah jadi, tinggal dikasih topping aja? Ya, kasih topping, ya. Ini boleh nggak kasih lihat kasih toppingnya? Boleh. Oke. Ya. Oke, sekarang bagian penopingan dulu ya. Penopingan, diberi topping di martabaknya, martabak mininya yang sudah jadi ini. Dan ini di depan saya ada mesis, ada keju yang udah diparut, dan juga margarin. Ya. Oke, kita lihat keahlian Mas Ozi untuk memberikan topping. Ayo, mau di topping apa nih? Ini kasih 2 rasa aja ya. 2 rasa aja, berarti mesis sama keju. Ya. Atau biasanya sisi sebelah sini keju, sisi sebelah sini mesis gitu kan? Ya, Ada juga kan yang biasanya keju kayak gitu? langsung 2 rasa. Jadi seres coklat keju. Oke, tergantung deh pokoknya Ya. requestan. Oke, berarti dikasih Jadi ini dulu. pertama kita olesin margarin dulu biar jadi toppingannya itu enggak ambiar ketika kalau mau dibawa atau inilah kalau Dibungkus. kita dibungkus. Dibungkus tuh kalau belinya banyak kan takutnya ambiar. Ambiar. Selain bikin toppingan itu nggak ambiar, ini juga pengaruh sama rasa kan, Ya, jadi lebih pengaruh sama gurih. rasa, jadi lebih gurih. Jadi lebih gurih, lebih enak. Lebih enak. Oke.
cepet ya. Ini biasanya dikerjakan sendiri sama Mas Ozi dan istri dan juga ini Sama sepupu. sama Adik. sepupu ya. Ada. Oke, ini udah nih, tinggal ditaburin meses. Nah, dan keju. Biasanya selain meses dan keju yang kita udah lihat kayak biasa banget ya di martabak mini, itu topping apa lagi, Mas? Ada selai strawberry juga ada. Pokoknya di sini siap semua ya toppingan ya. Ya, toppingan. Ada semua. Kacang juga. Kacang biasa gitu kan. Kalau misalnya ada permintaan selai durian juga boleh, serikaya gitu boleh. Ya. Strawberry boleh, pokoknya boleh deh semuanya ya. Oke, pemirsa, kurang lebih ini dia hasilnya. Tunggu yang keju dulu, kurang dikit. Oke, yang sebelah sana keju. Oh, ternyata di double gitu ya? Iya. Keju sama... Ini biasanya dijual satu berapa? Kalau ini kita jual murah aja Rp1.000. Jadi kita jualnya Rp1.000. Dengan Rp1.000 udah dapet jajanan enak kayak begini. Oke, Iya. Mas Ozi. Ini pemirsa hasilnya. Martabak mini dari Snack Asik. Iya. Silakan kalau pengen pesan, caranya gimana? Kalau pengen pesen hubungin ke Nomor HP. kontak HP Berapa? 0855 0855 8925 8925 864. 864 Iya. atau bisa langsung datang ke rumahnya Mas Ozi, Iya. boleh di mana nih? Kalau tempat produksi ini di Desa Rowoyoso. Cuman tempat tinggal saya di Kauman. Saya warga asli Kauman. Warga asli Kauman Wiradesa. Ini Kauman produksinya di Rowoyoso. Tapi kalau misalnya Anda kejauhan, bisa kok di lapak-lapak di pinggir jalan Ya, itu ya. di lapak-lapak Itu pinggir banyak jalan. martabak mini buatan Mas Ozi atau Snack Asik. Iya. Oke Mas Ozi, terima kasih banyak udah membuka rahasia Ya. dari keenakan martabak mini buatan Mas Ozi atau Snack Asik ya. Ya, Snack Oke, Asik. semoga bermanfaat. Saya mau bikin sendiri di rumah. Apakah hasilnya seenak buatan Mas Ozi Ya. atau enggak? Monggo Semoga silakan. seenak Ya, Oke, dicoba rasanya. demikian pemirsa untuk Mau di- pojok terampil apa? Mau Oh iya, saya mau dicoba dulu? nyicipin. Ya, sebelum pamitan saya nyicipin Atau mau dulu. dikasih susu Enggak ini biar aja. lebih gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? 1000 Rp1.000, 1.000 perak. Kita jual di pinggir jalan. enak banget. Iya. Lembut. Teksturnya lembut. Tapi yang jelas enak banget sumpah, dengan harga 1000 ini worth it banget. Ya udah. Demikian untuk pojok terampil hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Ozi. Terima kasih Semoga banyak. lancar terus usahanya, laris terus Amin. sampai kapanpun. Ya. Ketemu lagi di pojok terampil dengan narasumber yang berbeda. Saya Ahmad, Mas Ozi. Bye-bye.